Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan satapan rohani dengan tema pentingnya menyambung silaturahim dan keluarga dan kerabat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya banyak cara untuk menyambung tali silaturahim, misalnya dengan cara saling berkunjung, saling menyapa, saling memberi hadiah, saling mendoakan, dan saling mengajak kebaikan. Maka sambunglah silaturahim itu dengan berlemah lembut, berkasih sayang, wajah berseri, memuliakan, dan segala hal yang sudah dikenal manusia dalam membangun silaturahim. Ingat, dengan silaturahmi banyak keutamaan yang akan diperoleh, seperti akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Selain itu, silaturahmi terhadap keluarga dan kerabat juga menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bima yudkhilni jannata wa yuba'iduni minan nar. Bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad wufiqa aw qala laqad hudiya kaifa qulta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia telah diberi hidayah. Apa tadi yang engkau katakan? Fa'ada rajul, lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Lalu setelah itu Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ayyub Al-Ansari. Pendengar RRI yang berbahagia, oleh karenanya janganlah kita memutus tali silaturahmi, terlebih kepada orang tua maupun kerabat, karena sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Nabi bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Beliau mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Maka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dosa terbesar di antara dosa-dosa besar yakni berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Dosa seseorang yang durhaka kepada orang tua disebutkan setelah dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Sungguh ia termasuk dalam deretan dosa besar kedua setelah dosa syirik. Adapun yang dimaksud perbuatan durhaka kepada kedua orang tua yaitu tidak mau berbuat baik kepada keduanya, termasuk memutus silaturahim dan dengan mereka. Lebih parah lagi jika disertai dengan menyakiti dan memusuhi keduanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, termasuk perbuatan dosa besar, yaitu seseorang yang menghina orang tuanya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah orang yang menghina kedua orang tuanya sendiri?
Nabi SAW bersabda, "Ya, seseorang menghina bapak orang lain, lalu orang lain ini membalas menghina bapaknya. Dan seseorang menghina ibu orang lain, lalu orang lain ini membalas dengan menghina ibunya." Muttafaqun alaih. Sekarang marilah kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita menunaikan kewajiban atas keluarga dan kerabat kita dengan menyambung tali silaturahim? Sudahkah kita mengunjungi mereka? Sudahkah kita mencintai, memuliakan, menghormati, saling mengunjungi saat sehat, saling menjenguk ketika sakit? Sudahkah kita membantu memenuhi atau sekedar meringankan yang mereka butuhkan? Sesungguhnya ada sebagian orang tidak suka melihat kedua orang tuanya yang dulu mungkin pernah merawatnya, karena mungkin terluka hatinya gara-gara perlakuan orang tuanya. Ada pula seseorang suami yang memuliakan istrinya, tetapi seringkali melecehkan ibunya, dan sebagainya. Sungguh jika perbuatan demikian, bagaimana ia bisa merasakan nikmatnya berbakti kepada orang tuanya? Sementara itu, ada pula manusia yang tidak mau memandang dan menganggap sanak kerabatnya sebagai keluarga. Ia tidak mau bergaul dengan mereka sebagaimana layaknya sebuah keluarga. Ia tidak mau bertegur sapa dan melakukan perbuatan yang bisa menjalin hubungan silaturahim. Sungguh hal ini hanyalah akan menjauhkan diri dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi dari Jubair bin Mut'im, "La yadkhulul jannata qati'un," yakni qati'ar rahim. Muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dari itibar hadis tadi mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang menjaga tali silaturahim kepada keluarga dan kerabat kita. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah santapan rohani dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.